Bismillah, hasil pre-order di Tokopedia sudah datang. Ini Xiaomi Redmi Note 15 series. Saya udah review yang Redmi Note 15 atau 15 yang 4G ya. Sekarang beli yang 5G yang Pro. Jadi mengulang strategi tahun lalu, Redmi Note series langsung rilis rombongan 4 tipe ya atau 4 varian. Tapi rilisnya cukup setahun sekali. Nah, harganya apakah naik atau tidak tergantung karena memang sekarang kan Xiaomi rantai distribusinya sudah ini bentar nih. Redmi Note 15 Pro 5G Titanium Color. Saya beli yang 8256, yang termurah harga normalnya 4699, tapi di first launch tentu saja ada diskon. Kemudian ditambah dengan berbagai voucher dan juga mungkin bonus di Topet. Dibayar lebih murah 1 juta ya dari itu ya. Ini dia kemasannya Redmi Note 15 atau 15 Pro 5G. Tetap masif baterai, yang ini lebih besar lagi 6580 mAh dengan kamera 200 megapiksel New Ultimate Clarity Camera. Mungkin ini pakai sensor Samsung yang baru yang 200 megapiksel. Seperti ini penampakan boxnya, powered by Xiaomi HyperOS. Kalau mungkin ini nanti video reviewnya saya buatin kalau udah dapat HyperOS terbaru aja kali ya. Ini selain yang tadi sudah disebutkan, ada juga highlight speknya pakai Corning Gorilla Glass Victus 2. Layarnya AMOLED 6,83 inci, 1.5K resolusinya, dan pakai prosesor MediaTek Dimensity 7400 Ultra. Nih AMOLED-nya, Crystal Rays ya, dengan in-display fingerprint scanner. Kemudian sudah punya water and dust proof, ratingnya IP66 dan 68, 66 dan 68. Ini sudah 5G dan juga kalau saya cek di webnya dan di marketplace, ini juga sudah support eSIM ya, eSIM. Jadi bisa pakai embedded SIM. Tersedia dalam varian 8256 dan 512 GB. Pas launching, pas tanggal kembar, pas payday, biasanya Xiaomi Official Store itu ikutan promo-promo di marketplace yang membuatnya bisa dapat diskon gede. Jadi manfaatin aja event-event tersebut buat dapat di harga yang seksi juga ya. Ujung-ujungnya mah pintar-pintarnya kita mau dapatin di harga berapa. Tapi yang jelas sekarang Xiaomi sudah jadi perusahaan besar yang matang ya. Jadi produk-produknya udah bukan lagi yang ngikutin hype user kayak gimana. Kayak ini dia SIM tray ejectornya di sebuah partisi di atasnya. Termasuk desainnya juga kan udah mirip-mirip dari tahun lalu, masih tidak banyak berubah kecuali detail-detailnya. Ini ada kartu garansi dan panduan memulai cepat. Service centernya di Bandung di BEC ya. Oke. Lalu dapat soft case warna abu solid yang udah dipakai dari seri sebelumnya juga. Yang ini layarnya tidak curve ya, flat. Saya sengaja nggak nyobain yang curve lagi. Kan yang 4G kemarin udah curve. Yang ini yang flat aja. Ini dia smartphone-nya warna titanium. Di bawah ada charger 45 watt ya buat yang Pro ini. Kalau yang biasa kan 33 watt. Oke, dengan kabel data atau kabel charging Type A to Type C. Ini dia warna titaniumnya, rada-rada mirip gold, rada-rada mirip atau sama mungkin ya dengan warna titanium di Xiaomi 15T, 15T. Ya, Xiaomi seri-seri yang lakunya kalau nggak Redmi, kemudian seri angka yang ada T-nya, kalau nggak Poco ya. Mungkin flagshipnya masih PR buat bisa laku, laris banyak. Buat dapetin brand image dan kepercayaan di level harga segitu memang tidak mudah ya. Kemudian di sini ada 2 kamera. Yang ketiga sepertinya bukan ya. Tapi saya akan munculkan spek lengkapnya. Untuk kameranya terus terang saya belum cek ada apa saja. Selain kamera utamanya yang 200 megapiksel. Di sisi atas ada speaker grill, kemudian lubang mikrofon 2 ya, dan juga infrared blaster. Frame-nya matte, lurus, tapi bahannya sama dengan bodi belakangnya, plastik ya. Kemudian di sisi kanan ada tombol power dan volume rocker, udah mulai mewah, ada chamfered edge-nya, warna chrome sedikit. Mungkin susah kelihatan di sini, karena sedikit banget. Dan di sisi bawah ada SIM tray, mikrofon, port Type-C, dan speaker grill berupa 6 buah lubang. Kita buka dulu SIM tray-nya. Yes, ini tanpa slot micro SD sama sekali. A few moments later. Selesai setup, kita langsung masuk ke home screen sambil teman-teman simak bezelnya ya.
Atas, kiri, kanan sudah tipis, bawah masih sedikit banget lebih tebal. Kalau nggak diperhatiin baik-baik nggak kelihatan, tapi kalau diperhatiin kelihatan. Udah jelas itu mah ya. Dan kalau pakai softcase bawaannya, seperti ini kira-kira penampakannya. Teman-teman juga bisa simak, saya munculin foto. Tadi pas setup awal, ada setup eSIM ya. Jadi benar, dia sudah support eSIM atau eSIM, embedded SIM. Oke, ini dia penampakan softcase-nya, tapi ini masih pakai HyperOS 2.0.2.0.201 dengan Android 15. Security update-nya 1 Oktober. Saya belum connect Wi-Fi, belum cek update juga, tapi ini kan baru launching, pre-order pula. Harusnya ini udah yang terbaru ya. Jadi masih Android 15, mudah-mudahan segera naik ke Android 16, HyperOS 3. Kemudian storage-nya terpakai 30,7 GB, berarti free-nya 225,3 GB, lumayan besar kepakainya. Dengan RAM-nya 8+4, 8 fisik, 4 RAM expansion kali ya kalau di HyperOS. Prosesornya Dimensity 7400, itu octa-core maksimal 2,6 GHz. Kemudian kita cek lagi kameranya. Oke. Ada interface baru katanya. Oke. Ini sih udah beberapa smartphone sebelumnya udah pakai juga, yang mana saya ngerasa tombol buat mindahin ke kamera depan nih rada kaku bentuknya gitu ya. Tapi ya sudahlah, ada lensa ultra wide 0,6 kali. Ini lensa wide dan ultra wide berarti ya. Alhamdulillah ada lensa ultra wide, kemudian zoom 2 kali dan 4 kali, kemungkinan besar adalah in sensor zoom, crop di sensor utamanya yang 200 megapiksel. Kemudian kita cek untuk video. Bisa 4K, bisa di 30 fps ya. Kalau ultra wide maksimal full HD dan 30 fps. Begitu dia pindah ke 60 fps, langsung pindah ke lensa utamanya lagi. Jadi lensa utama bisa rekam video 4K 30 fps atau Full HD 60 fps mentoknya. Ultra wide-nya Full HD 30 fps saja. Lalu ada mode Ultra HD, ini 200 megapiksel so ya, jadi bakal berat dan pastikan well lit alias di kondisi terang. Kemudian ada mode portrait dan ini foto, video kamera depan sampai berapa? Full HD 60 fps juga ya, jadi harusnya udah lebih smooth tapi masih Full HD aja. Mode Pro-nya bisa pakai kedua lensa, cuma lensa ultrawide fix focus ya, nggak bisa atur fokus. Dengan shutter speed 1/8000 sampai dengan 30 detik di lensa ultrawide juga. ISO-nya dari 50 sampai dengan 2000. Kalau lensa wide-nya, ISO-nya sampai dengan 12.800, tinggi banget. Di kondisi gelap bisa kelihatan harusnya ya, walaupun mungkin grainy hasilnya. Shutter speed-nya sama sampai 30 detik dari 1/8000. Dan yang lensa wide-nya ini bisa atur fokus manual juga ya. Jadi ada dua lensa kamera di belakang, ultra wide dan wide. Tidak ada makro, tidak ada tele. Ini ada pengaturan Pro-nya juga di situ. Dan ini beberapa filternya. Filter Xiaomi kemarin saya pakai di Redmi Note 15, ambil foto di IKEA, kepakai juga. Lucu-lucu hasilnya. Sisanya ada mode timer, watermark, setting, dan rasio. Sorry. Ini ada motion capture, ini kayak live foto. Lalu ini adalah Google Lens ya. Adakah mode, ini ada shoot steady, bisa nggak di 4K? Tidak bisa, shoot steady di Full HD saja. Dan ada teleprompter ya. Buat kalau kamu mau rekam error sambil baca, content creator mungkin butuh. Jangan konten kreator yang namanya content crafter ya, pengrajin konten. Jangan kreator lah. Oke. Kita matiin shutter sound-nya aja. Oke. Ini dia Redmi Note 15 Pro 5G di harga 4,7 jutaan normalnya. Mulai ya, karena kan ada yang 512 GB juga, kemarin di launchingnya bisa dapat murah, walaupun sekarang nggak dapat bonus apa-apa ya. Kalau mau dapat TWS-nya nambah juga harganya beda, cuma saya udah beli dan udah review Redmi Buds 8 Lite ya. Silahkan teman-teman cek videonya. Atau kalau mau nonton video Redmi Note 15 yang 4G juga sudah saya tayangkan, termasuk ada pengetesan jatuh. Jatuh itu bukan buat ngetes kok nggak rusak gitu ya, bukan, cuma buat nunjukin
dalam kondisi tertentu harusnya lebih aman. Jadi kalau misalkan kena air, jatuh nggak sengaja, bisa buru-buru diambil tanpa terlalu cemas atau terlalu khawatir ya. Gitu aja dulu mungkin untuk unboxingnya. Saya akan tunggu dulu update ke HyperOS 3. Mudah-mudahan nggak lama. Untuk seri Redmi Note 15 ini cukup lengkap apa yang dipunya. Silahkan cek speknya lagi dan cek produk YouTube Shopping yang saya munculkan atau link di deskripsi juga ya. Siapa tahu ada harga heboh atau harga menarik di tanggal kembar atau di tanggal-tanggal payday, tanggal gajian sekitar tanggal 25 tiap bulannya ya. Ya, karena biasanya Xiaomi Official Store ikutan kok promo-promo itu dengan diskon yang lumayan besar. Oke, gitu aja dulu unboxingnya. Hatur nuhun sudah menyimak. Dari Kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.